11 butir kurma yang udah direndam selama 4-5 jam di dalam kulkas. Boleh dalam kulkas, boleh juga di suhu ruangan biasa. Yang jelas dia harus direndam dulu supaya kurmanya itu lebih lebih lembek dan gak kaku gitu. Dan untuk susunya di sini aku pakai susu, sebenarnya susu UHT apa aja boleh, atau susu beer brand juga boleh, yang penting UHT, pasteurisasi atau beer brand. Di sini aku pakai Greenfields. Dan untuk takarannya susunya itu aku mau pakai 500 ml. Mari kita langsung bikin ya. Ini dengan air rendamannya juga langsung kita masukin ke blender. Si kurmanya langsung kita blender dulu. Susunya 500 ml atau 450 aja ya. Nah, udah langsung kita masukin, kita campurin aja kembali. Tuh, ini nanti bisa disimpan di dalam kulkas, dan lebih bagus disimpannya di freezer. Waktu mau dikonsumsi baru dikeluarin untuk diminum. Kita blender lagi ya. Tuh, jadi dia di blendernya dikit aja, sebentar aja di blendernya karena kurmanya udah duluan hancur. Jadi maksudnya untuk di blender lagi supaya lebih ngeblend aja susu dan si kurmanya. Ini udah jadi, kita masukin ke wadahnya dulu ya. Susu kurmanya udah selesai, tinggal dinikmati aja. Jadi kan nggak perlu repot-repot untuk beli susu kurma setiap hari, tinggal bikin aja di rumah, sangat gampang. Dan ini sangat bagus sebagai ASI booster. Aku udah nyobain selama 3 hari puasa ini dan bener-bener works di aku, makanya aku berani rekom dan saranin teman-teman yang ingin yang sedang menyusui dan juga ingin berpuasa, ingin tetap lancar puasanya, bisa coba. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan minum susu kurma saat sahur 1 gelas dan juga saat buka puasa 1 gelas. Selamat mencoba.